Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan melaksanakan kegiatan ya, pertemuan kelompok dan FDS ya, Family Development Session. Kita lanjutkan pertemuan mengenai modul kesehatan. Modul kesehatan terkait 1000 hari pertama kehidupan ya. Oke, kita lanjut dulu ya. وميض الحب ألبسني حنينا لم يغب عني، لأني منك هل أنسى بأنك دائما مني. وميض الحب ألبسني حنينا لم يغب عني، لأني منك هل أنسى بأنك دائما مني، بأنك دائما مني. ويمنح عمرنا دفئا أب بشعوره يغني، وأم قربها جنة وقلب باذخ الحسن. ويمنح عمرنا دفئا أب بشعوره يغني، وأم قربها جنة وقلب باذخ الحسن. أضم النور حين أرى مرايا الضوء تغسلني، فلي قلبان من شغل بشيء آخر عني، بشيء آخر عني. وميض الحب ألبسني حنينا لم يغب عني، لأني منك هل أنسى بأنك دائما مني. وميض الحب ألبسني حنينا لم يغب عني، لأني منك هل أنسى بأنك دائما مني، بأنك دائما مني. أنا الابن الذي يلقى عطاء أبويه بالبر، جناح الذل يخفضه ويسعد قربهم صدري. أنا الابن الذي يلقى عطاء أبويه بالبر، جناح الذل يخفضه ويسعد قربهم صدري. وإخوان معادننا نجوم في الدجى تسري، سواعدنا جسور عطاء ربانا طلعها يغري، ربانا طلعها يغري. وميض الحب ألبسني حنينا لم يغب عني، لأني منك هل أنسى بأنك دائما مني. وميض الحب ألبسني حنينا لم يغب عني، لأني منك هل أنسى بأنك دائما مني، بأنك دائما مني. ونحن لبعضنا إخوة كروض الزهر ملتم، نعيش معاني القربى هم الأرواح في جسمي. ونحن لبعضنا إخوة كروض الزهر ملتم، نعيش معاني القربى هم الأرواح في جسمي. أبي بسلوكه قدوة ومدرسة لنا أمي، يبادلها سعادته ويقتسمان في الهم، ويقتسمان في الهم. وميض الحب ألبسني حنينا لم يغب عني، لأني منك هل أنسى بأنك دائما مني. وميض الحب ألبسني حنينا لم يغب عني، لأني منك هل أنسى بأنك دائما مني، بأنك دائما مني. دعائم بيتنا قيم يرفرف فوقها الحب، وأخلاق تشع هدى كما أوصى بها الرب. دعائم بيتنا قيم يرفرف فوقها الحب، وأخلاق تشع هدى كما أوصى بها الرب. نقاء الحب في دمنا وميض الوصل لا يخبو، فلا شكوى ولا عتب ونحن يضمنا قلب، ونحن يضمنا قلب. وميض الحب ألبسني
حنينا لم يغب عني لأني منك هل أنسى Ya, sambilan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala sehingga pagi hari ini kita bisa bertemu pada kesempatan hari ini ya. Kemudian salam dan sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Halo. Hai. Halo. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah ya untuk PKH ya tahun 2023 ini masih berlanjut ya untuk program Keluarga Harapan atau PKH ya. Jadi pemerintah sudah menyiapkan anggarannya ya dan akan melanjutkan di tahun 2023 ini ya. Ya, program apa saja yang dilanjut selain PKH? Ya, selain PKH juga program bantuan pangan ya. Non tunai ya. Atau BPNT atau sembako ya. Nah, ini juga masih dilaksanakan ya. Kemudian juga ada program JKN ya, PBI JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional yang punya kartu KIS ya. Nah, ini masih juga ya diberlakukan atau dijalankan di tahun 2023 ini ya. Kemudian juga ada program Kartu Indonesia Pintar ya. Untuk anak-anak sekolah ya. Jadi ini masih juga dijalankan di tahun 2023. Dan juga ada program yang pertama ya, ada namanya bantuan untuk anak yatim piatu ya. Sudah ada kemarin ya? Nah, sudah ada yang terima di bulan Januari ini ya, di Bank BNI dan Bank Mandiri. Untuk anak yatim ini bantuan tunai juga sebesar 200 per bulan ya. Nah, kemarin terima 3 bulan 600 ya. Kemudian selanjutnya bantuan selain anak yatim juga ada permakanan ya. Ada bantuan permakanan untuk lansia dan disabilitas ya. Diberikan makanan ya 2 kali sehari. Ya, jadi makanannya 2 kali sehari ya. Besar uangnya 21.000 per hari. Per hari Bu ya. Ya, 21.000 per hari untuk 2 kali makan ya. Dan juga ada namanya program Penamas ya, Penamas ya. Ya, Penamas kalau tidak salah ya. Ya, jadi program Penamas ini adalah untuk yang KPM yang memiliki usaha ya. Nah, KPM yang memiliki usaha ya, nanti diberikan bantuan modal sehingga bisa keluar dari kepesertaan PKH ya untuk menjalankan usahanya ya, dikasih modal ya. Modal usaha nanti tidak tahu berapa ya modal usahanya. Nah, ini program-program baru yang dilaksanakan di tahun 2023 ini ya. Kemudian juga ada perbaikan rumah. Nanti akan kalau tidak salah satu rumah 20 juta ya. Ya. Jadi diberikan uang ya 20 juta per satu rumah untuk memperbaiki rumah yang memang tidak layak huni ya, atau rumah tidak layak huni. Di bulan Februari ini ya, bulan Februari ya. Kenapa sebenarnya bulan Januari ini cuman karena minta diundur karena ada beberapa hal yang perlu diselesaikan, termasuk melakukan validasi data ya. Jadi validasi data ibu-ibu ini
sedang dilakukan ya, atau proses validasi ya. Nah, yang lolos nanti untuk penerimaan penerimaan bantuan selanjutnya, nanti yang lolos validasi dan verifikasi dan validasi data yang dilakukan oleh Kementerian Sosial ya. Dalam hal ini Pusdatin ya. Makanya ibu-ibu yang punya masalah data itu harus segera diperbaiki ya. Ya, segera diperbaiki, kakaknya diperbaharui ya. Kemudian kalau sudah memperbaharui kakak ya, ya kasih ke operator SISNG di desa ya. Ya. Lewat desa ya penataannya ya. Nah, nanti akan desa yang akan menginput di data DTKS namanya ya. Nah, kalau sudah DTKS-nya valid padannya dengan data Dukcapil, kemudian dengan data Kemensos, maka itu insya Allah akan lolos sebagai penerima bantuan sosial atau bantuan PKH, bantuan BPNT dan lain sebagainya ya. Nah, ini ya perlunya ya Bapak Ibu terus memperbarui kakak ya. Ketika ada anak atau anak yang sudah nikah atau sudah pisah kakak, segera perbaiki. Kemudian diperbaharui lagi di DTKS-nya. DTKS-nya di mana? Di desa ya. Jadi lewat satu pintu di desa ya. Sehingga ya tidak lagi ada data-data error ya. Dulu itu ya kita input ya. Kita ngambil kakak ya, pendamping keliling ya ke sekolah dan lain sebagainya. Sekarang ini sudah tidak lagi ya. Jadi anak ibu ya yang sekolah wajib ya dimasukkan dalam data Dapodik ya. Ya di sekolahnya ada namanya data Dapodik. Ya harus masuk ke sana ya. Kalau tidak masuk di data Dapodik maka tidak akan terhitung ya di bantuan PKH-nya ya. Itu Ibu ya. Halo. Hai. Kemudian yang pertama sekali lagi ya saya tekankan ini ya. Untuk awal tahun ini ya. Jadi ibu-ibu ya sebagai peserta penerima bantuan sosial PKH maupun program lainnya ya. Jadi punya kewajibannya. Punya kewajibannya. Kewajibannya apa, Bu? Ya. Kewajibannya yang pertama apa, Bu? Ya. Mau memeriksakan kesehatannya. Ya. Mau memeriksakan kesehatan di tempat-tempat pelayanan kesehatannya. Baik di posyandu ya, di puskesmas, di rumah sakit ya. Ya kan sudah punya kartu KIS semua ini ya. Nah, jadi ibu-ibu ya, kewajiban pertama ya harus memeriksakan kesehatan pada pelayanan-pelayanan kesehatan yang ada di sini ya. Ya, ini kewajiban ini ya. Ketika ibu-ibu ya punya balita ini, ya balita ya. Kemudian ibu hamil ya. Terutama lagi ada ibu hamil nggak? Ada ya. Ya. Ada Pak. Siapa? Yang punya baju merah itu. Ah iya. Yang hamil. Iya, harus sudah ada buku kayanya. Sudah periksa di posyandu? Ya, rutin ya. Kewajiban yang selanjutnya apa, Bu? Ya, harus paham ini ya. Karena PKH ini ya bukan bantuan cuma-cuma. Iya, bukan bantuan cuma-cuma, melainkan bantuan bersyarat ya. Ya, bantuan bersyarat. Ibu-ibu kalau mau melaksanakan kewajibannya, oke, kita lanjut ya. Tapi kalau tidak mau, di-out-kan ya. Ya, atau dikeluarkan dari kepesertaan PKH karena tidak mau melaksanakan kewajibannya.
Makanya ibu-ibu ya, ini saya tekankan lagi nih ya, mumpung awal tahun ini nanti disampaikan ke semua peserta PKH ya. Apa sih hasil pertemuan tadi ya, walaupun tidak semuanya, paling tidak ibu-ibu ingat ya, kewajiban ya. Jadi PKH ini program ya, program bantuan tunai bersyarat ya. Itu yang pertama harus diingat ya. Ya, kalau tidak ingat itu makanya semau-maunya ya. Ya. Dikira program ini bantuan cuma enggak ya. Tapi bantuan bersyarat ya. Kalau sudah ibu-ibu memenuhi syaratnya, maka kita akan bayarkan. Itu ya. Kalau tidak memenuhi syaratnya, maka tidak. Makanya kenapa saya selalu absen. Usahakan ya kewajiban ini dilaksanakan ya. Tadi ya. Siapa yang tanam jagung? Ya, melaksanakan kewajiban ini yang pertama memeriksakan kesehatan, kemudian menyekolahkan anak ya, mau menyekolahkan anaknya ya. Ya, bagi yang punya anak sekolah wajib ya harus sekolahkan anak ya. Usia SD sampai SMA sampai kuliah bahkan ya. Sekarang kuliah gratis bagi peserta PKH ya. Ya, minta keterangan atau nanti rekomendasi dari dinas sosial bahwa ini ada peserta PKH atau penerima bantuan sosial ya, sehingga bisa diikutkan sebagai masuk mahasiswa dengan kuliah gratis ya. Kewajiban selanjutnya apa Bu ya? Memeriksa kesehatan, menyekolahkan anak, terus mengikuti pertemuan ya, pertemuan kelompok, pertemuan FDS ya. Ya kayak ini ya, pertemuan rutin sekali sebulan minimal ya. Minimal sekali sebulan. Ya, atau pertemuan kelompok bersama ya, pertemuan bersama kan sekarang ini ya. Ya jadi diharapkan harus hadir semua ya. Karena ini juga termasuk dalam kewajiban ya. Kewajiban ibu-ibu sebagai peserta PKH atau penerima bantuan sosial lainnya ya. Selain itu ya mengikuti ya P2K2 atau FDS ya. Seperti sekarang ini ya. Ya ada namanya pertemuan peningkatan kemampuan keluarga ya. Atau P2K2, nanti ditanya apa pernah ikut P2K2 atau FDS ya, Family Development Session ya, atau FDS istilahnya ya. Nanti ditanya nanti ya, pernah ikut FDS apa enggak ya, nah, pertemuan enggak seperti itu. Itu ibu-ibu ya. Nah ini adalah kewajiban sebagai peserta PKH ya. Nah kalau sudah memenuhi kewajiban ya, kalau sudah memenuhi kewajiban, baru ada namanya hak ya. Hak ibu-ibu sebagai peserta PKH ya, atau Waalaikumsalam ya. Mana kursinya ya. Jadi ibu-ibu ya, hak ibu-ibu sebagai ya penerima bansos ya, PKH dan lain-lain ya. Ya. Apa Bu? Menerima apa? Bantuan tunai maupun non tunai ya. Ya. Kalau sudah memenuhi kewajiban, maka ada namanya hak ya. Ya, hak ibu-ibu apa? Yang pertama menerima bantuan ya, bantuan sosial berupa uang ya. Ada spidol ya. Berupa uang tunai atau sembako atau kesehatan ya, pemeriksaan kesehatan ya, pelayanan pemeriksaan kesehatan atau pelayanan pendidikan gratis ya, atau juga mungkin bedah rumah ya, subsidi listrik dan lain sebagainya. Ini
apa namanya hak ibu-ibu ya setelah melaksanakan kewajiban ya. Ini ingat nih, kewajiban dulu ya, baru adanya hak ya. Ya. Seperti itu orang kerja dulu baru dapat ya. Jangan tuntut dulu hasil. Ya, belum kerja ya. Nah, itu Ibu ya. Ya. Uangnya berapa Bu ya? Masih belum ada perubahan ya. Ya, untuk PKH ya. Untuk anak-anak balita ibu hamil berapa Bu? Hah? Kalau untuk balita 700 ya. 750 ya. Ya. 3 juta bagi 4 berapa? Ya. 3 juta per tahun ya. Dibagi 4 kali penerimaan ya. Ya, jadi 700 ya. 700 atau 750? Ya. 750 ya. Nah, itu untuk yang ibu hamil dan balita ya. Ini lumayan, makanya bagi ibu hamil lapor ya. Saya hamil kemarin tidak ada. Iya, berarti tidak lapor ya. Inti lapor, cepat Iya. inti lapor. Biar dapat tambahan biaya. Kenapa ya? Untuk ya Biar membeli gizi tambahan anaknya biaya di dalam perut untuk kita. gizi ya, gizi dan kesehatan ibu dan balita ya. Iya. Kan sudah bahas ini ya. Ya, modul kesehatan ya. Kan sudah dibahas itu untuk kesehatan dan gizi balita ya. Gizi bayi di dalam perutnya. Ya. Bagi ibu hamil ya. Iya. Itu ya. Jadi 3 juta ya untuk yang Hamil. Hamil. hamil dan balita ya. Riti, 3 juta itu kemudian. Kemudian yang anak usia sekolah ya, SD ya. Berapa? 225 ya. Ya, untuk anak SD ya. Saya SD aja dapatnya dari dulu sampai sekarang. Anak SD berarti 225 kali 4 berapa? Bu? Kematian doa saja. 900 Berapa? Ada dia duit. 900 ya. 900 per tahun ya untuk anak. Iya. Kata petian itu kata dulu. Supaya nanti tidak bertanya-tanya ini ya. Syukur. Iya. Kemudian yang untuk anak SMP berapa? 375. 375 ya, atau 1.500.000 per tahun ya. Ya, 1.500.000 per tahun ya. Kemudian yang SMA berapa? 2 juta ya. Tetap bayar. 2 juta berarti 500 per tahap ya. 2 juta per tahun ya. Kalau sudah padan data DTKS, data Dukcapilnya ya, maka tidak ada lagi kendala ya. Tidak ada lagi kendala. Nah, masalah data apa namanya? Tidak ada kendala masalah bantuan sosialnya ya. Itu ibu-ibu ya. Ya, tolong ini disampaikan nanti ya. Ya, perlu ini ya disampaikan kepada ibu-ibu yang belum hadir. Nah, kenapa saya selalu tekankan untuk selalu hadir ya pada saat pertemuan untuk mendapatkan informasi-informasi seperti ini ya, supaya nggak gagal paham ya. Ya, tidak gagal paham terkait dengan kenapa saya tidak masuk kombir lapor laki ya, kombir kolosap laki. Nanti akan ada survei juga ya, mungkin bulan 2 ini ya, saya dengar akan ada survei ya. Untuk peserta penerima bantuan sosial ya, apakah PKH, BPNT mungkin tidak tahu nanti. Dan juga ini saya diminta juga nih ya, kita diminta nih untuk data yang mempunyai usaha ya.
Nah, mungkin tadi ya untuk diberikan modal ya, modal usaha. Nggak ada usaha. Kita sedang dimintai data yang memiliki usaha ya. Usaha dengan berjuang. Jadi yang punya usaha nanti akan kita data ya untuk mendapatkan bantuan modal usaha. Seperti itu. Ada pertanyaan ini? Tanya. Jadi itu ya. Jadi tidak ada lagi ya bertanya masalah kenapa saya tidak keluar ya. Begitu. Jadi proses data ini memang cukup cukup rumit ya. Harus ngurus ke Dukcapil, ke desa, harus perbarui ya. Setiap ada perubahan ya. Itu ibu-ibu ya. Ada lagi pertanyaan nggak? Ada. Ngajak mau pulang. Kalau nggak ada, halo. Hai. Hai. Ana stunting? No. Jadi kita akan lanjutkan ya terkait dengan ini. Pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Betul Bu, berdiri. Ya sama-sama ya. Berdiri Bu. Halo. Hai. Anak stunting? Ya. Tepuk sekali. Tepuk 2 kali. Lewat. Nah, kalau ada yang salah nih disuruh maju nih, suruh apa? Tepuk 3 kali. Tepuk sekali. Oke, Ibu Imo. Masuk Ibu Imo. Iya, ada pertanyaan Bu? Ada ya? Kalau ada pertanyaan, sekali lagi ibu-ibu ya, tolong disampaikan kepada ibu-ibu yang belum hadir hari ini ya. Ya, kemudian usahakan untuk pertemuan berikutnya tetap harus hadir ya. Dan mungkin nanti akan kembali ke pertemuan di masing-masing dusun ya, masing-masing kelompok nanti ya. Karena ini awal tahun, kenapa saya kumpulkan semua, sebenarnya harus hadir semua ya. Ya, harus hadir semua karena ini awal tahun, jadi banyak hal yang perlu kami sampaikan ya. Baik ibu-ibu ya, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sekali lagi. Kita tutup pertemuan kali ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah absen tuh? Sudah absen semua? Ya, absen dulu ya.